Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk yang akan saya tawarkan di pasaran. Nah, produk itu apakah teman-teman? Produk itu adalah salah satu namanya itu Sublu. Itu adalah underwater scooter. Ini termasuk salah satu alat selam canggih yang dirancang untuk membantu penyelam dalam bergerak lebih efisien dan maksimal di dalam air. Jadi para penyelam itu dapat mengeksplor laut secara maksimal tanpa begitu capek karena tidak perlu menggunakan fins. Nah, ini teman-teman dapat bisa melihat salah satu keunggulannya di antara produk lain, yaitu dia lebih minimalis. Jadi dia lebih kompleks kalau misalnya dibawa traveling, karena kita tahu kalau orang diving itu mereka sering traveling antar pulau, antar kota kayak gitu. Jadi ini sangat enak kalau dibawa traveling atau dibawa naik pesawat. Dan juga dia dibandingkan merek lain itu dia ada cantolan mount cam GoPro teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau diving, mau merecord memori teman-teman, tidak perlu capek-capek untuk satunya pegang kamera. Jadi ini teman-teman bisa meletakkan action cam teman-teman di Sublu ini ya teman-teman. Dan juga warantinya itu 1 tahun dibandingkan merek lain. Kalau merek lain itu biasa mereka cuma 3 bulan sampai 6 bulan. Dan juga dia menyediakan standby mode. Jadi dibanding merek lain itu biasanya mereka harus menggunakan 2 tangan untuk melakukan aktivitas menyelam itu menggunakan Sublu. Kalau ini teman-teman bisa standby mode, jadi 1 tangan sudah bisa langsung digunakan. Lebih simple dan lebih enak kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga ini dia ada line up speed ya teman-teman. Jadi dia itu ada 3 tingkatan kecepatan. Jadi kalau misalnya arusnya deras, jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena ini bisa membantu teman-teman juga untuk melawan arus kayak gitu. Terus yang keenam itu baterainya itu up to 75 menit dan juga dia sudah menggunakan sistem vakum baterai. Dibandingkan merek lain mereka menggunakan aki dan masih menggunakan jenis aki. Aki itu kita tahu sendiri bahwa dia itu salah satu benda penghantar listrik kayak gitu. Jadi mudah konslet dan lain-lain teman-teman. Nah, ini target pasarnya. Di sini teman-teman bisa lihat 20% pengeluaran tinggi height expensive, tapi mereka menyumbang 48% dari total pengeluaran masyarakat di Surabaya. Jadi walaupun 20%, tapi potensi uang yang mereka keluarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan 80% lainnya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dikarenakan tadi saya sudah melihatkan teman-teman mengenai data tadi. Nah, data itu saya juga dapat sumbernya itu tidak sembarang sumber ya teman-teman. Jadi dari Badan Pusat Statistik. Dikarenakan harganya yang cukup mahal, ya teman-teman tahu ya, berarti ini diperuntukkan untuk orang yang menengah atas teman-teman. Tapi ini juga bisa dibeli untuk orang-orang debt center teman-teman. Karena kan debt center itu banyak investornya dari orang asing. Nah, ini kita bisa lihat juga ya, data turis yang masuk ke Indonesia itu makin tahun makin meningkat. Apalagi khususnya juga di Surabaya. Dan udah otomatis turis yang datang ke Indonesia itu untuk berpariwisata dan melihat keindahan alam Indonesia. Khususnya salah satunya di bidang diving itu sangat besar ya teman-teman potensinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dari Bandara Juanda saja ada 218.000 turis yang rata-rata pengeluarannya hingga $1.448 per kunjungan ya teman-teman. Ini nominal yang sangat besar ya teman-teman. Nah, ini nih saya lihatkan ada 10 the best place to dive in Indonesia. Jadi Indonesia ini memang sudah termasuk tempat yang bagus untuk diving. Jadi untuk area market potensialnya itu juga dapat dilakukan di sini ya teman-teman. Nah, saya juga karena saya bekerja di tempat diving, jadi saya bisa melakukan observasi secara langsung dengan melihat setiap harinya itu terdapat 20-30 pelanggan yang masuk ke dalam toko tempat saya. Jadi itu rata-rata per harinya itu selalu ada turis dan juga mereka belanja-belanja mengenai alat selam, alat-alat snorkeling kayak gitu teman-teman. Nah, ini ya, kita bisa lihat pasar di Surabaya ini sangat sedikit yang jual ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ini adalah salah satu eksternalitas positifnya, dampak dari Sublunya itu jika berhasil kita kembangkan di Indonesia dan kita perjualkan di Indonesia, teman-teman, ini. Yaitu konservasi dan penelitian laut meningkat. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau ada laboratorium di Indonesia itu yang kegiatan penelitian lautnya di Indonesia itu ada beberapa, teman-teman. Jadi, udah otomatis ini sangat membantu para peneliti ya, teman-teman. Nah, ini juga merupakan peluang bisnis baru ya teman-teman. Karena di tempat dive center itu biasanya mereka menyediakan persewaan skuter. Nah, teman-teman tahu kalau per skuter ini mereka bisa sewakan 500 sampai 1 juta. Jadi sehingga 15 atau 20 kali penyewa saja mereka sudah bisa balik modal ya teman-teman. Ini juga bisa memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Nah teman-teman, setelahnya itu ada aksesibilitas bagi semua kalangan. Jadi memungkinkan untuk orang yang kurang terlatih untuk berenang juga dapat menikmati keindahan bawah laut ya teman-teman. Nah ini teman-teman juga bisa lihat ya, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Nah, biasanya kalau orang sudah berinteraksi secara langsung dengan ekosistem laut melalui skuter underwater, mereka dapat meningkatkan kesadaran. Karena ketika mereka melihat keindahan alam, mereka bisa memunculkan jiwa-jiwa untuk menjaga alam ya teman-teman. Yang kelima ini adalah promosi dan pemasaran destinasi wisata ya teman-teman. Jadi skuter underwater ini menjadi salah satu nilai tambah dalam mempromosikan destinasi wisata tertentu di tempat Indonesia di mana mereka tuh memiliki skuter. Karena pasti bakalan banyak orang yang akan tertarik karena skuter ini juga membuat mereka lebih enjoy dalam menikmati keindahan laut begitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis pasar dan juga potensi penawaran dan juga keunggulan produk, mengajukan produk underwater scooter ini di Surabaya menurut saya merupakan langkah yang tepat dan strategis ya teman-teman. Karena terdapat potensi pasar yang besar di kalangan kelas atas dan wisatawan, dan juga masih minimnya persaingan ya teman-teman, karena yang jual alat-alat selam ini sangat sedikit ya teman-teman di Indonesia. Hampir di satu kota pun belum tentu ada ya teman-teman, kayak gitu. Ini merupakan salah satu peluang sukses yang tinggi di pasar lokal dan internasional kalau saya bisa melihat dan melakukan observasi secara langsung. Nah, terima kasih teman-teman.